Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, majelis kita ini adalah majelis usaha. Yang mendengar usaha, yang berbicara pun sedang dalam usaha. Usaha perkara yang sangat penting. Bahkan usaha perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia, dunia akhirat. Usaha apa? Yaitu usaha hidayah. Hidayah ini kalau sudah masuk dalam hati seseorang, maka dia tahu yang benar yang salah. Pertama kali dia tahu dan yakin bahwa dunia ini Allah yang menciptakan. Di dunia ini hanya Allah yang berkuasa. Ini kalau hidayah masuk itu begitu. Sebelum hidayah masuk itu hati itu gelap. Perasaannya yang berkuasa itu manusia, yang berkuasa itu raja-raja, yang berkuasa itu Amerika, Cina, Belanda, Jepang. Itu sebelum hidayah masuk dalam hati. Ketika hidayah masuk dalam hati, orang tuh paham, oh ternyata ini manusia itu tidak berkuasa. Yang menciptakan manusialah yang berkuasa. Kalau manusia ini kuasa, nggak ada manusia mati. Nyatanya manusia itu mati semua, menunjukkan manusia tidak berkuasa. Manusia itu lahir dari perut ibu, dari tempat kencing, dalam keadaan lemah, tidak punya kekuatan apa-apa. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari ini, manusia itu juga serba lemah, sangat lemah. Duduk agak lama gitu aja sudah capek.
tidur lama juga nggak kuat, makan terlalu banyak perut sakit, melek terlalu lama ngantuk, hidup terlalu lama tua. Manusia sangat lemah sekali. Tetapi kalau ketika hidayah ini belum masuk dalam hati, perasaannya kuat manusia itu. Manusia itu hebat. Kenapa ini? Karena hati gelap, manusia hebat. Kalau hidayah masuk, adalah manusia itu nggak ada apa-apa, tidak punya kekuasaan apa-apa. Ketika hidayah ini belum masuk, maka hati ini perasaannya dunia ini besar, hebat dunia ini. Tapi setelah hidayah itu masuk dalam hati, dunia ini kecil, akhirat yang besar. Dunia ini sebentar, mampir ngombe, nggak pantas dicita-citakan, nggak pantas dibangga-banggakan. Akhiratlah yang besar, yang kekal abadi, yang selama-lamanya. Kalau hidayah ini masuk dalam hati semula kan, orang itu akan punya kefahaman dan punya keyakinan. Yang paling menguntungkan untuk orang hidup ini satu aja, taat kepada Allah. Yang paling bahaya dalam kehidupan ini satu aja, maksiat kepada Allah. Nggak ada perkara lebih bahaya melebihi maksiat. Bahayanya maksiat ini lebih bahaya dari penyakit-penyakit, dari racun-racun. Kalau kamu itu kena penyakit, maka kamu itu berarti berhadapan dengan penyakit. Tapi kalau kamu itu maksiat, berarti kamu ini musuhan dengan pencipta alam semesta. Apa enggak bahaya itu? Kalau bahayanya seluruh penyakit, bahayanya seluruh bahaya, bahayanya seluruh senjata, bahayanya seluruh racun, bahayanya marahnya raja-raja, marahnya manusia, marahnya teman, marahnya mertua, marahnya istri, marahnya jin, marahnya setan. Semua dikumpulkan jadi satu, itu nggak ada apa-apa dibandingkan dengan bahayanya marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau orang itu ada hidayah itu paham perkara ini, sehingga kalau dia ini berbuat maksiat itu nangis, khawatir dimarahi oleh Allah. Nggak ada habis-habisnya marahnya, nggak ada habis-habisnya nangisnya itu. Seperti Nabiullah Adam alaihissalam pernah berbuat salah sekali, itu pun tidak sengaja karena lupa, sama sekali tidak sengaja, tapi beliau nangis bertahun-tahun saking takutnya. Karena beliau paham bahayanya marahnya Allah itu bahaya betul. Dan kalau orang itu dapat hidayah itu merasa bahwa taat kepada Allah itu betul sangat menguntungkan. Sehingga kalau dia taat kepada Allah itu gembira, senang, syukur, merasa sangat beruntung. Bagaimana tidak, sedangkan dia ini taat kepada pencipta alam semesta.
penguasa dunia akhirat, yang maha kuasa, yang maha rahman, yang maha rahim, yang maha kaya, yang maha hebat segala-galanya. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau hidayah masuk di dalam hati. Dan hidayah ini bertingkat-tingkat, memuliakan. Tingkatan pertama, orang itu paham, yakin bahwa yang berhak disembah hanya Allah, dan bahwa baginda Muhammad adalah utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini hidayah tingkat pertama. Setelah dia syahadat, perlu hidayah lagi, sehingga dia itu bisa seneng sholat. Perlu hidayah ini. Kalau tidak dikasih hidayah oleh Allah, sudah syahadat juga nggak mau sholat, ataupun sholat dengan males, sehingga sholatnya itu digambarkan Nabi seperti gumbal bosok. Habis sholat, sholatnya itu dihantemkan ke kepalanya sendiri. Seperti gumbal. Sholat ngantuk, sholat apa ya? Nah, itu kalau nggak dapat hidayah itu begitu itu. Kalau nggak dapat hidayah, maka sholat itu hina. Dan barang siapa yang menghinakan sholat, maka dia adalah orang hina di sisi Allah. Setelah sholat perlu hidayah lagi, supaya sholatnya bisa khusyuk, perlu hidayah. Supaya sholatnya bisa istiqomah, perlu hidayah. Terus perlu hidayah. Supaya bisa puasa, perlu hidayah. Supaya bisa zakat, perlu hidayah. Kalau nggak ada hidayah, suruh puasa nggak mau. Kenapa puasa-puasa? Bikin lapar aja. Tapi kalau sudah dapat hidayah, paham dia, puasa ini amalan dicintai oleh Allah. Bau mulutnya orang puasa lebih wangi di sisi Allah, melebihi minyak kasturi. Kalau belum dapat hidayah, zakat itu berat. Sudah kerja mati-matian dikasihkan orang, nggak mau zakat, nggak mau. Tapi kalau sudah dapat hidayah, ini hartanya Allah, milik Allah, saya hamba Allah, mengeluarkan zakat itu dengan gembira, dengan senang. Setiap amalan perlu hidayah. Haji perlu hidayah, umroh perlu hidayah, zikir perlu hidayah, mencari ilmu perlu hidayah. Ini perlu hidayah semua. Kalau nggak dikasih hidayah oleh Allah, mencari ilmu juga nggak mau. Untuk apa ilmu agama? Ilmu-ilmu dunia, belajar mengenai dunia dianggap besar. Tapi ilmu agama, ilmunya para nabi, para rasul dianggap kecil ketika belum dapat hidayah. Setelah dapat hidayah, oh ini ilmu besar, ini ilmu agama, ini ilmu yang dibawa para nabi, ini ilmu dunia itu kecil. Dunia itu sendiri kecil. Dunia ini dikatakan Nabi seperti sayap nyamuk, kecil dibandingkan akhirat, kecil. Orang itu menganggap dunia besar ketika belum tahu akhirat. Ketika sudah tahu akhirat, dunia ini kecil. Nah, ini perlu hidayah untuk punya kefahaman seperti ini. Untuk amal agama kita perlu hidayah. Dan belum cukup
Setelah amal agama, kita perlu mendakwahkan agama ini. Tapi ini perlu hidayah sebenarnya. Kalau orang nggak dapat hidayah, suruh dakwah ya nggak mau. Dakwah, badannya sendiri masih jelek kok dakwah. Tapi kalau orang sudah dapat hidayah, justru kita masih jelek itu, kita harus dakwah supaya kita jadi baik. Kalau kita mau memikirkan umat, ingin perbaikan umat, maka kita sendiri akan mudah jadi baik. Kalau orang sudah dapat hidayah, ngajak orang tuh seneng gitu. Karena kalau ngajak orang berarti kita sayang sama umat. Kalau sayang sama umat, disayangi oleh Allah. Ini perlu hidayah. Dan dakwah ini juga tingkat-tingkat hidayahnya itu. Ada orang, pokoknya saya dakwah untuk pesantren saya saja, saya dakwah untuk kampung saya saja, saya ingin dakwah untuk negeri saya saja. Nah, oleh karena Allah Ta'ala, supaya kita ini bisa dakwah seperti Rasulullah dulu, dakwah seluruh alam, perlu hidayah ini. Kalau sudah hidayah masuk, hidayah dakwah itu masuk, maka orang itu akan paham dakwah itu harus seluruh alam. Dan dakwah seluruh alam itu tidak sulit, mudah. Justru dakwah hanya untuk satu kampung saja itu malah sulit mereka. Kalau dakwah itu seluruh alam malah mudah. Dakwah itu seperti orang jualan tahu mereka. Kalau kamu jualan tahu, ada peraturan, kamu jualan tahu hanya di Temboro saja, ke Temenggungan nggak boleh, kan malah sulit itu semuanya kan. Malah nanti tahunya bisa bosok kalau orang Temboro nggak mau beli. Tapi ketika kamu jual tahu kemana saja boleh, seluruh dunia, oh tambah mudah. Begitu juga dakwah. Dakwah itu kalau satu daerah saja itu malah sulit. Dakwah seluruh alam itu jadinya malah mudah. Betul nggak semalaikan? Iya semalaikan. Seperti kemarin itu datang jamaah dari India ke sini, datang jamaah dari Perancis, datang jamaah dari macam-macam negara, ya kan? Maka kita jadi ikut semangat. Coba kalau dakwah itu yang dakwah orang Jawa tok gitu kan, lama-lama juga lemes sebenarnya kan. Bolak-balik ketemu irung pesek. Jadi kalau dakwah ada Arabnya, ada Belandanya, ada Cinanya, ada orang hitamnya, ada orang putihnya, maka kita jadi semangat. Tapi dalam arti dakwah seluruh alam sulit, tidak. Dakwah seluruh alam itu mudah. Nyatanya Rasulullah SAW di Madinah, tapi kok agama sampai di Temboro. Dulu tidak ada kereta api, tidak ada mobil, tidak ada pesawat, kok bisa? Menunjukkan dakwah seluruh alam itu mudah. Tidak harus ada kapal, tidak harus ada mobil, tidak harus ada pesawat. Zaman Nabi nggak ada apa-apa, kok agama sampai kemana-mana seluruh dunia. Menunjukkan dakwah seluruh dunia itu mudah. Dijelaskan sama Syekh Muhammad Ilyas, dakwah seluruh dunia itu caranya bagaimana toh? Tiap hari putar di sekitar masjid 2,5 jam, bicara kepada semua orang bahwa agama ini penting, dan untuk hidupkan agama kita harus menyiapkan waktu untuk agama. Siapa siap 2,5 jam, putar tiap hari, lama-lama 2,5 jam menjadi 3 hari, lama-lama 40 hari, lama-lama 4 bulan,
lama-lama dalam negeri, luar negeri, seluruh alam. Seluruh alam itu dimulai dari 2,5 jam. Setengah jam juga boleh, 1 jam juga boleh. Insya Allah mulai kan? Mudah. Inna hadad dina yusrun, agama ini mudah. Tapi semua orang sekarang tuh sambat, mengeluh. Amal agama zaman sekarang itu sulit. Zaman sudah zaman gila, zaman gendeng. Kalau nggak ikut gendeng nggak kebagian. Sulit zaman sekarang itu amal agama. Sebetulnya tidak sulit. Allah mengatakan, Nabi mengatakan inna hadzal dina yusrun yuridu bikumul yusra wa yuridu bikumul usra. Agama itu mudah, diceritakan dalam Quran mudah. Nabi mengatakan agama ini mudah. Kok sekarang semua orang mengatakan agama sulit itu kenapa? Nah, karena caranya belum tahu. Naik sepeda itu mudah. Apa sulit? Mudah apa sulit? Mudah. Kalau sudah mau latihan. Ini kalau belum latihan, naik ambruk, naik ambruk. Lah nggak ada cagaannya loh, bagaimana nggak ambruk? Bannya cuma 2, disuruh berdiri ya mesti ambruk toh. Kamu belum latihan kok mesti gitu. Nanti kalau kamu mau latihan 3 hari aja itu sudah bisa kemana-mana, nggak usah dikasih cagaan juga sudah jalan. Begitu juga semuanya kan. Sekarang ini orang suruh amal agama sulit. Kalau saya punya uang, dicagai uang ya saya bisa amal agama. Kalau saya dicagai politik ya bisa amal agama. Kalau saya dicagai Pak Lurah bisa amal agama. Kalau saya dicagai takmir masjid baru bisa amal agama. Kalau saya padahal itu amal agama itu tidak perlu dicagai. Cepat keluar 3 hari, nanti terus 40 hari, terus 4 bulan. Insya Allah dikit-dikit nanti lama-lama amal agama itu mudah ternyata. Insya Allah mulai kan? Kenapa amal agama itu sulit? Karena tidak tahu caranya bagaimana. Kalau sudah tahu caranya ternyata mudah. Di tengah-tengah negara kafir kayak di Inggris bisa wujud kampung-kampung Islam, bisa berdiri masjid-masjid. Sekarang di London ada masjid kapasitas 70.000 orang. Ini dari Temboro sudah mau dibentuk jamaah masyurat ke London, tapi belum berangkat sekarang, tapi bentar lagi insya Allah mana kan? Biar tahu itu ternyata itu di sana itu umat Islam nggak punya kekuasaan, nggak punya apa-apa, tapi ketika umat ini menjalankan amal agama itu dengan tertib yang benar, bisa hidup di London, bisa hidup agama di Perancis, bisa hidup agama di Amerika. Masa tidak bisa hidup di Jungke? Bisa nggak kira-kira? Pakai syarat mau latihan. Mau latihan. Nah, malaikat Allah Ta'ala, namanya berenang itu sulit tuh malaikat. Asalkan ada air, mau latihan sedikit, insya Allah juga bisa. Kalau belum latihan, orang kau disuruh mencebur ke kolam, apa saya ini kodok apa? Ya nggak bisa, mesti tenggelam mati saya. Jangan begitu, latihan dikit gitu loh. Tangannya digerak-gerakkan, kakinya digerak-gerakkan, latihan. Pertama kali ya lep begitu, kedua kali lep, lama-lama terus bisa mengapung, ngambang. Nah itu kalau kira-kira itu ada kolam renang, terus ada mau latihan, tempatnya di Temboro, bisa nggak? Bisa nggak kira-kira?
Kalau mau latihan bisa insya Allah dengan izin Allah. Lah kalau kolamnya ada di Amerika sana, kira-kira bisa nggak? Bisa. Lah kalau kolamnya di Madura, bisa nggak kira-kira? Sama aja, tapi pakai syarat ada kolamnya dan ada airnya juga loh. Ini kolam dok nggak ada airnya. Terus mau latihan, cuma gitu aja. Tapi kalau nggak mau latihan dan nggak ada kolam, di mana saja yang nggak bisa. Nah ini untuk memahami perkara ini perlu hidayah semuanya kan, perlu hidayah. Kalau hidayah itu masuk dalam hati, oh ternyata amal keagamaan ini bisa di mana saja. Lah takmir masjid nggak boleh lah Pak, untuk dakwah nggak boleh. Rasulullah dulu tidak punya masjid. Ada masjid, Masjidil Haram, takmirnya juga nggak boleh, takmirnya Abu Jahal nggak boleh. Tapi agama tetap jalan, agama tetap jalan. Jadi masalahnya itu kita ini harus pakai tertib yang benar. Kalau pakai tertib yang benar, di mana saja, kapan saja, agama itu mudah. Kata Syekh Abdul Wahab hafizahullah, amal agama, dakwahkan agama itu di mana aja mudah. Pakainya pakai syarat. Pakai syarat. Kamu harus bersama Allah katanya. Kalau kamu bersama Allah, walaupun di tengah laut, walaupun di dalam hutan, walaupun di kampung, di kota, di Amerika, di Cina, di Belanda, kamu akan bisa amal agama dan menghidupkan agama. Nah, supaya orang itu bersama Allah itu bagaimana caranya? Kalau imannya lurus, amalnya lurus. Ditambah lagi, dia punya perjuangan yang lurus pula. Imannya lurus, amalnya lurus, berjuang dengan cara yang lurus, maka kamu akan dibersamai dengan pertolongan Allah. Nah, kamu di mana saja akan dibarengi dengan pertolongan Allah. Iman lurus, amal lurus, berjuang dengan cara yang lurus. Insya Allah mulai kan? Nah ini perlu hidayah ini semuanya kan. Kita sekarang ini masih punya pikiran kalau amal agama di pondok ya mudah, memang ada temannya banyak. Tapi kalau di luar pondok bagaimana saya bisa amal agama? Ini banyak santri datang sekarang ini. Di luar pondok, di dalam pondok, kalau Allah menolong kita mudah. Tapi walaupun di dalam Ka'bah, kalau Allah tidak tolong kita juga susah. Ada seorang pemuda namanya Asif, zaman jahiliyah dulu, punya pacar namanya Nailah. Malam-malam masuk ke Ka'bah, pacaran di dalam Ka'bah itu. Allah murka, tahu-tahu dua manusia ini jadi batu. Maka orang-orang Mekah kaget, loh, kok ada batu bentuk manusia di sini, ini apa ini? Dikeluarkan dari Ka'bah, kemudian malah disembah oleh orang Mekah itu. Jadi kalau Allah tidak tolong, di Ka'bah pun ya malah maksiat. Tapi kalau Allah sudah menolong, Masya Allah, di mana aja bisa amal agama. Nah ini perlu hidayah ini, mereka. Walaupun temannya baik-baik, kayak iblis itu temannya baik-baik, temannya para malaikat. Tapi nggak dapat hidayah ya. Di tengah makhluk-makhluk yang baik dia paling nakal sendiri, nakal kayak Abdullah bin Ubay di Madinah, tapi dia ini malah nakal, munafik.
Jadi permasalahan ini bukan permasalahan tempat, permasalahannya itu Allah tolong kita atau tidak. Permasalahannya itu ada hidayah atau tidak. Nah, supaya kita ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya? Imannya diluruskan pertama. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kalau iman kita ini lurus, kuat, hanya Allah yang saya harap, hanya pertolongan yang saya harap, hanya Allah yang saya mohon. Allah berkuasa, makhluk tidak kuasa. Ya Allah, tolonglah aku. Kedua kali amalan kita ini lurus, amalannya lurus, jangan sampai buat maksiat. Kemudian yang ketiga, kita ini punya sifat-sifat yang lurus, sifat-sifat yang dicintai oleh Allah. Ada sifat takwa. Sifat takwa itu, hati itu ada rasa takut kepada Allah. Wa'alamu annallaha ma'al muttaqin. Allah akan bersama, akan menolong orang takwa, orang yang hati dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah. Ada sifat sabar, innallaha ma'as sabirin. Orang kalau punya sifat sabar, senantiasa akan ditolong oleh Allah. Dan dia ada perjuangan yang lurus. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Maka Syekh Ilyas rahimahullah, beliau mengatakan, sebesar-besarnya benteng, sebesar-besarnya benteng bagi umat Islam adalah dakwah. Kenapa? Ada orang tanya, kenapa Syekh begitu? Karena Allah janji, kalau kamu tolong agama, mendakwahkan agama, Allah akan tolong kamu. Nah, kalau Allah sudah tolong kamu, itu melebihi 70.000 benteng, lebih dari semuanya. Maka setiap kita ini harus punya keputusan, dalam hati itu harus ada punya keputusan, saya harus dakwah supaya saya ditolong oleh Allah. Dakwah itu untuk apa? Untuk supaya saya ditolong oleh Allah. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Masya Allah. Dan ini sudah Allah buktikan. Para nabi, para rasul, dakwah siang dan malam, ini ditolong oleh Allah. Walaupun menghadapi Fir'aun, Qarun, Haman, ditolong oleh Allah. Nabi Musa ya nggak apa-apa. Walaupun menghadapi Namrud yang punya kekuasaan seluruh dunia, Nabi Ibrahim nggak apa-apa, ditolong oleh Allah. Para sahabat menghadapi Persia, Romawi, Jazirah Arab, dari segala arah, tapi ditolong oleh Allah, ya tetap sukses. Wali Songo ngadepi ini belakang ini, ngadepi kerajaan Brawijaya, ngadepi Mojopahit, ngadepi macam-macam masalah, ya tetap sukses, ditolong oleh Allah. Kita mendengar cerita para wali-wali, dikira para wali itu bisa sukses itu karena kesaktiannya. Maka ada orang yang ingin tiru-tiru para wali, akhirnya masuk gua, biar sakti. Ternyata nggak sakti-sakti juga. Kesaktiannya para wali itu bukan di situ itu, karena mereka membela agama, menangisi agama. Akhirnya ditolong oleh Allah. Ketika ditolong oleh Allah, ya jadi semua kesaktian ada dalam diri mereka. Ingin jadi orang sakti, dakwah yang sungguh-sungguh. Betul mereka ditolong oleh Allah. Kalau sudah ditolong oleh Allah, apa jagoan-jagoan Qarun, Haman, Fir'aun, Namrud, semua keok semuanya. Tapi pakai syarat, dakwahnya harus dakwah yang benar, dengan cara Rasulullah SAW, cara para sahabat, cara orang-orang yang paham tertib agama. Dan dakwanya harus ikhlas, semata-mata karena Allah.
Saya di pondok ini sudah bosen ngaji itu, sudah berbulan-bulan ngaji aja. Saya mau cari penyegaran, keluar 40 hari. Itu bukan ini bukan karena Allah tuh, tapi karena cari penyegaran. Dan nanti dakwahnya itu ditolak-toleh akhirnya. Ya, nggak dapat pengalaman. Ini santri, orang kampung begitu juga. Di rumah kok istrinya ngamuk terus, keluar aja 40 hari. Sumpek di rumah. Bukan, tidak begitu. Kita keluar jalan Allah semata-mata mencari ridha Allah. Nanti kita akan dapat pengalaman-pengalaman iman, pengalaman-pengalaman pertolongan Allah. Kemarin itu saya dikasih cerita, ada satu jamaah itu keluarnya ke Bangladesh. Nah, waktu itu ada bayannya itu cerita bagaimana pentingnya taklim rumah. Rumah itu kalau dihidupkan taklim berarti rumah itu nyambung dengan rumahnya Nabi Agung Muhammad SAW. Rumah itu kalau tidak dihidupkan taklim, nanti rumah itu akan jadi gelap, banyak setannya. Kemudian rumah itu akan jadi injekan-injekannya orang-orang Yahudi Nasrani. Dengan dipasang televisi, dipasang radio, macam-macam, internet, maka orang Yahudi, orang Nasrani itu masuk di kamar-kamar kita. Bahayanya itu begitu. Maka ini orang Indonesia ini yang mendengarkan bayan itu langsung teringat, Masya Allah, saya mau berangkat 4 bulan ini baru beli parabola ya. Terus bagaimana nanti anak saya itu ditipu sama Yahudi Nasrani di rumah-rumah mereka. Itu waktu bayan itu dia tuh sedih itu hatinya tuh, perih hatinya. Nah, selesai bayan maka dia keluar ke masjid. Ya, namanya ini karkon baru, masih bawa HP. Tutit. Telepon dari rumah. Istrinya telepon. Ada apa kau telepon? Saya ini sedang keluar loh, jangan telepon begitu. Ini ada berita musibah besar. Musibah apa? Itu parabola kita itu disambar halilintar, ambruk. Itu kan ini sudah agak lama, berapa puluh juta itu. Maka ini orang yang keluar tadi, alhamdulillah. Alhamdulillah gimana? Memang saya sudah risau betul kalau kamu ditipu Yahudi Nasrani kok disambar halilintar. Alhamdulillah gitu. Jadi kerisauan dia waktu dengar bayan ini tadi kan, oleh Allah diterima, langsung kirim halilintar, parabolanya hilang. Ini kan namanya pengalaman iman. Jadi kamu ini kalau dengar bayan ini dengan sungguh-sungguh prihatin, bagaimana anak saya, keluarga saya, cucu-cucu saya, kampung saya. Kalau diterima prihatin kita oleh Allah nih, belum apa-apa nanti sudah Allah kirim hidayah ke sana. Insyaallah kan. Maka kalau dengar bayan itu jangan teklak-tekluk begitu itu. Itu nanti nggak nyambung setrumnya. Dengar bayan dengan tawajuh, riso, ya Allah terimalah kami. Nanti tiba-tiba belum apa-apa hidayah sudah masuk di rumah kita. Itu terjadi sering kan. Seperti para sahabat dulu juga begitu. Kampung-kampung yang mereka belum datangi tiba-tiba masuk Islam. Sebabnya macam-macam. Ada yang sebabnya itu ada serigala, asu ajak itu, tahu-tahu ngomong ngajak masuk Islam. Ada yang sebabnya itu berhala, tahu-tahu keluar suaranya ngajak masuk Islam. Macam-macam itu.
Jadi kalau usaha dakwah kita ini diterima, nanti terjadi perkara-perkara yang kita tidak sangka-sangka. Karena Allah tolong kita. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Coba kita datang ke pulau-pulau kecil sana, di Madura, di Kangean, di Sempudi, di mana-mana. Itu loh, zaman Wali Songo dulu bagaimana mereka datang ke sana? Kok sana sudah ada masjid, ada musola, ada pesantren. Ya, ini di Indonesia ada 13.000 pulau. Yang ada manusianya kebanyakan sudah Islam. Bagaimana mereka kok bisa Islam itu dulunya? Nah, ini pertolongan Allah pada orang-orang dakwah dulu semuanya kan. Saya kira orang dulu itu belum sampai masuk ke setiap pulau itu belum sampai, saya kira. Masuknya gimana? Kita saja itu bingung untuk melihat saking banyaknya. Tapi ketika Allah nolong, bayangkan Sunan Ampel itu orang asing, orang asing. Bahasa Jawa juga nggak bisa. Umurnya baru 19 tahun. Kok tahu tuh orang Jawa pada masuk Islam, rajanya masuk Islam, rakyatnya masuk Islam. Kalau nggak ditolong oleh Allah gimana? Nggak masuk akal. Itu zaman dulu. Zaman sekarang itu juga. Lo di Inggris, lo di Perancis kok orang-orang pada berbondong-bondong masuk Islam. Ini kalau bukan pertolongan Allah bagaimana? Mungkin. Dan itu yang dakwah bukan orang-orang kaya, bukan orang pejabat-pejabat, bukan rakyat biasa yang nggak punya apa-apa. Tapi ketika Allah tolong, datang perkara-perkara yang tidak dikira-kira. Di dakwah itu bukan untuk mengaruhi orang, mereka bukan. Kita dakwah itu supaya ditolong oleh Allah. Ini lebih penting kita. Maka ada orang datang kepada Syekh Yusuf rahimahullah, Syekh, dakwah kita ini gremet seperti semut, sedangkan kebatilan itu lari seperti pesawat terbang. Bagaimana mungkin dakwah kita ini akan menyelesaikan masalah? Maka Syekh Muhammad Yusuf mengatakan, dakwah kita ini bukan mau balapan dengan mereka, tidak. Dakwah kita ini kita dakwah dengan ikhlas sampai dakwah kita diterima oleh Allah. Nanti yang menyelesaikan ahli batil itu Allah, bukan kita. Nah, maka dakwahnya harus sungguh-sungguh, nggak bisa main-main tuh malaikat. Saya ini nggak bisa ngomong Pak Kiai. Nah, saya orang kampung, orang desa, suruh dakwah gimana? Siapa yang mau dengar saya? Allah mau dengar kamu, asalkan kamu beneran. Karena kamu itu hamba Allah, diciptakan oleh Allah. Allah mesti mau dengar kamu, asalkan kamu itu beneran. Insya Allah malaikat. Dakwah itu bukan dari kekuatan orang dakwah itu, tapi dari hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dakwahnya diterima, nanti semacam hal-hal yang tidak disangka akan datang sebenarnya. Maka dakwah itu penting nggak sebenarnya? Maka umat Islam itu sejak zaman dulu suksesnya, hebatnya ketika mereka dakwah. Bukan hebatnya ketika mereka banyak, bukan hebatnya ketika mereka kaya, bukan hebatnya ketika mereka jadi raja-raja, bukan. Hebatnya ketika mereka dakwah. Ketika mereka dakwah sungguh-sungguh dengan ikhlas semata-mata karena Allah, macam-macam datang pertolongan Allah, sehingga mereka menjadi orang-orang mulia di dunia ini sebelum akhirat. Maka kita mau belajar perkara ini, insyaallah malaikat. Yang niat untuk 4 bulan ataupun 40 hari, silahkan berdiri ke selatan. Monggo. Orang-orang kampung yang akan menemani jamaah santri, monggo ngidul. Ini saya taskil orang kampung dulu. Kasih jalan. Tiang-tiang kampung sing badhe ngancani niki santri-santri medal sekawan wulan napa sekawan dosa dinten, monggo jumeneng.
Iya nih Pak Mualif nih, nggih, masya Allah. Monggo sedaya mawon. Niki enten swidak jamaah santri pun siap. Setiap jamaah jenengan rencangi. Sak jamaah enten tiyang kampung wong 5 ngoten. Nggih. Peluang 300 mawon. Nggih. Mungkin santri-santri badhe belajar bermasyarakat kalian jenengan, jenengan belajar ngaji kalian santri, akhirnya jamaah ini sakit sae mungkin. Monggo. Sedaya sing badhe medal kula aturi jumeneng itulah monggo kajenge teng mriku mangke ditata monggo termasuk jamaah sing pun terbentuk nggih mriku malih monggo jamaah sing pun terbentuk king halaqah nggih monggo mriku laporan menika teng ngene tim taskil kajenge ditata dalu niki kajenge dimusyawarahaken monggo. Kemudian mulai kan jamaah santri kumpul jamaahnya masing-masing ke utara sana tafakut ulang. Silakan semua ke utara sana ke tiangnya masing-masing dicek ustadznya sudah ada belum dicek nanti habis sisa laporan sama tim taskil markas. Monggo. Niki mun dibuktekne kaya sinten. Niki mun dibuktekne teng sak jagat. Kowe ngangge cara ngeten iki terus kathah tiyang dadi sae. Mun to sampean mboten usah khawatir, ndang mangkat mawon. Niki mun dibuktekne ning India, ning Pakistan, ning Bangladesh, ning Malaysia, ning Indonesia. Neng Boro, neng Amerika, neng Cina, neng Londo, wis dibuktekne kok iki kok dilakokne 3 dina, 40 dina, 4 wulan, 5 amal masjid kok dilakokne. Engko terus akeh wong dadi apik. Tapi niki nek mboten ndang dilakokne dadi akeh wong dadi elek. Sing asale apik-apik malah dadi elek. Saestu niku. Mboten. Lah sampean niku pengen anak putune elek napa apik? Ini pengen anak putune dadi apik ngene iki carane. Mboten anak putune ditunggoni mawon didekemi mboten. Niku pitik niku. Niku kita berjuang urip-urip agama, urip-urip masjid. Mungkin suasana kesayangan teng pundi-pundi akhirnya anak putu jenengan dadi selamat. Niki nek mboten enten wong sing mikirne umat niki anake putu awake dhewe niki gerudukan ning neraka gratis niku mengke. Saestu sinten sing ajeng marani ning omah-omah? Sinten sing ajeng ngelingne nek mboten enten wong sing mikir umat nih. Sapa sare ngelingne? Dadi niki jenengan medal niki jane ngoten kangge kepentingan awak kita dhewe, kepentingan anak putu nggih. Ben bodho grudukan mlebu swargane Gusti Allah. Insyaallah Bang nggih. Dados niki dalu niki kita itikaf teng mriki, kita ndonga enjing-enjing niki mun mulai juru nyeten
Gitu. Niki mulai sur niki. Tapi nek enten kanca-kanca sampean sing perlu sampean khususi, njejing sampean khususi mboten napa. Tapi nek mboten sampean langsung bentuk jamaah dalu niki. Wis gak usah mulai-mulai malih. Mengke setu esuk bayan hidayah. Terus setu esuk ini wugi musyawarah Jawa Timur. Ngantos semugi akad siang. Persiapan istimewa. Kita syukuri kan nggih, syukuri. Kita tiru Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Beliau dakwah siang malam. Tantangannya juga karu-karuan banyaknya, tapi beliau selalu syukur, senang. Innahu kana abdan syakura. Nabi Nuh syukur walaupun tantangan banyak, syukur. Akhirnya tantangan-tantangan semua habis. Jadi kalau kita ini dakwah ada tantangan, ikut Nabi Nuh. Innahu kana abdan syakura, syukur. Alah, tantangan sedikit aja, yang penting saya dibela oleh Allah, nanti nggak akan lama. Insyaallah mulai kan? Malam ini kita i'tikaf semuanya ya. Bayan hidayahnya insyaallah itu habis sholat subuh nanti Sabtu pagi. Maka malam ini niku sing badhe medal tiang halakoh tiang mahalah niki nggih badhe di gabung-gabung nih kalih jamaah santri nggih. Sampeyan nggih napa ajeng tumut berangkat nih jamaah ngoten napa terus ajeng mantuk, Pak? Sayyidina Abu Bakar niku nek mboten medal nggih niku nek enten jamaah-jamaah medal ditutne ngantos dumugi Jawi Madinah. Saking senenge niku Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, gede-gedene wali ning jagat iki. Makanya kita nek medal sae, nek mau mboten medal ya melok seneng ngono lho. Melok nunggoni sampai jamaah mangkat didungani, aja mulai metu ora, melok nyemangatne ya ora, iki menungso apa iki jenenge. Nggih, insyaallah Bang nggih. Enten setunggale sahabat Pak niki, kula critani niki, enten sahabat mun tuwek ngoten. Numpak jaran niku wis ulak-ulik. Tapi ki ambake tumut berjuang. Akhirnya ditekoni kalih rencange, "Mbah, sampai niku numpak jaran mawon kudu ceblok mawon kaya melok lho. Ki paedahe napa lho sampean melok? Omong ora iso, numpak jaran kudu ceblok ae." Mbah niku ngendika, kowe iki ora Jawa." Aku ki melok metu ngene iki ben wong Islam iki ketok akeh ngono lho. Sehingga akhirnya wong kafir do wedi. Lan aku metu walaupun tuwek ngene iki, menawa-menawa engko terus mati syahid. Mbuh jeblok apa dibalang wong mati syahid ya lumayan. Daripada mati ning omah, tuwek mati ning omah sisan. Niki sahabat nggih. Jadi kita nih pokoknya nek wong berjuang, nek wong jauh lah melok ngene. Nek wong taklim melok. Taklim cara Indonesia kula niki mboten ngerti. Ora ngerti bareng melok wae. Engko ben taklime kita akeh ngono wong bedi semangat. Insyaallah nggih. Jane ning terangkil iki diomong apa ora petek mudeng. Apa jane hidayah. Wis ta walaupun gak mudeng lungguh wae. Engko ora sese mudeng. Sese mudeng. Insyaallah Bang nggih. Insyaallah. Makane saya ini mboten samantuk dalu niki nggih. I'tikaf sedaya. Masyaallah. Mengke jam 3 ku wis tangi tahajud kabeh nangis.
wong niku supaya duwe derajat, wong niku supaya duwe derajat nyelametne umat niku diantawise kalih ya. Amalan loro diantaranya. Nomor siji tahajud, nomor loro nih nangis. Itu hadis sedaya niki. Nek bagi pengen duwe derajat nyelametne umat, tahajud karo nangis. Tahajud tok rung cukup, tahajud karo nangis. Nangis tok gak cukup. Nangis karo turu gak, nangis karo tahajud. Nek nangis karo tahajud, mengke malaikat-malaikat sami ndongakne, ya Allah, niki dungane wong njenengan tampi kangge umat. Insyaallah nggih. Kita pengen istri ini dadi sae, anake dadi sae, umat dadi sae. Pertama kali dakwah, nomor loro tahajud, nomor telu nangis. Mengke suwe-suwe derajat